Pada suatu hari, di Puskesmas Desa Sukamaju, ada warga sedang berobat mengeluh badannya panas sejak 3 hari yang lalu, disertai dengan timbulnya bintik-bintik merah di badannya. Kemudian, perawat melakukan pemeriksaan. Sus, tolong periksa anak saya sudah 3 hari, demamnya turun naik. Baik, saya tensi dulu ya, Bu. Baik, sus. Ibu, tensi anak Ibu 100/70. Apakah disertai mual muntah, Bu? Ada, sus. Baik, Bu. Setelah dilakukan pemeriksaan, anak Ibu terindikasi penyakit demam berdarah. Karena munculnya bintik-bintik kemerahan dan demam tinggi. Apakah di daerah rumah Ibu ada yang terkena penyakit demam berdarah, Bu? Tidak ada, sus. Oh, apakah daerah rumah Ibu dekat dengan sungai atau kebun? Kebetulan dekat kebun, sus. Kebunnya lembab, setiap malam memang banyak nyamuk. Tapi saya nggak pernah pakai obat nyamuk karena mahal, sus. Baik, Ibu, setelah ini kami akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut dengan pemeriksaan darah agar memastikan anak Ibu benar atau tidak terkena penyakit demam berdarah. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, sus. Baik. Tiba-tiba ada beberapa warga yang datang ke puskesmas. Tolong, sus, anak saya badannya merah-merah sama demam. Sabar, Bu. Pak, saya periksa dulu. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata banyak warga Sukamaju yang terkena demam berdarah. Perawat pun menduga bahwa di daerah rumah warga tersebut tidak bersih sehingga banyak jentik nyamuk. Akhirnya perawat berdiskusi dengan pihak puskesmas beserta kepala desa Sukamaju untuk melakukan penyuluhan serta memberantas sarang nyamuk. Assalamualaikum Ibu, mohon maaf. Sebelumnya kami di sini mohon izin untuk melakukan penyuluhan KLB demam berdarah dan pemberantasan jentik nyamuk. Iya, Ibu. Warga Ibu juga banyak yang menderita demam tinggi selama berhari-hari, serta mengalami bintik-bintik merah di bagian kulit. Begitu juga hasil lab yang menandakan bahwa mereka positif demam berdarah. Ini mungkin dikarenakan daerah kita ini yang penuh dengan kebun dan juga mungkin kekurangan pengetahuan sehingga jarang menguras atau tidak pernah menguras bak mandi. Baik Mbak, sebetulnya sudah banyak yang laporan pada saya bahwa banyak keluarga yang menderita DBD. Sehingga saya sangat setuju untuk melakukan penyuluhan ini dan pemberantasan nyamuk melalui fogging agar desa kita tuh bersih ya. Bagaimana kalau penyuluhannya dilaksanakan besok hari, Bu? Iya boleh Mbak, kalau begitu kita untuk melakukan penyuluhan ini di balai desa saja. Untuk jamnya kira-kira jam berapa ya Mbak? Kalau jam 10 bagaimana, Bu? Oh boleh, kalau begitu nanti saya sampaikan pada warga kalau besok ada penyuluhan. Baik, Ibu, terima kasih banyak. Mengenai fogging, kami akan mengurusnya. Baik Mbak, saya juga terima kasih. Semoga kejadian ini tidak terulang lagi ya. Keesokan harinya di balai desa, Selamat pagi Ibu-Ibu, saya dari tim Puskesmas akan melakukan penyuluhan tentang penyakit DHF. Apakah sebelumnya Ibu-Ibu ada yang tahu apa itu penyakit DHF? Ya Mbak, sebenarnya saya masih bingung perbedaan antara demam berdarah dan demam biasa yang tanda bintik merah di tangan. Itu bagaimana ya Mbak? Oh, baik. Akan dijelaskan oleh rekan saya. Begini Ibu, perbedaan demam biasa dan demam berdarah. Demam biasa biasanya berlangsung selama 3 hari, dan jika lebih dari 3 hari berarti dinamakan demam berdarah. Oh begitu ya Mbak.
Iya Ibu, sudah paham kan Ibu? Sudah Mbak, terima kasih. Baik, saya juga akan menjelaskan sedikit tentang pencegahan, penyebab dan ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti. Apakah ibu-ibu sudah siap menerima penjelasan dari saya? Sudah, Bu. Demam berdarah itu penyakit yang dibawa oleh virus nyamuk Aedes aegypti. Ciri-ciri nyamuk Aedes aegypti itu belang-belang ibu-ibu. Cara pencegahannya bisa dilakukan dengan 3M+, yaitu menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air, mendaur ulang berbagai barang yang memiliki potensi untuk dijadikan tempat berkembang biak nyamuk Aedes aegypti yang membawa virus DBD pada manusia. Pengobatan yang bisa dilakukan di rumah yaitu dengan melakukan tirah baring atau bed rest. Lalu perbanyak minum air minimal 2 liter per hari, kompres dengan hangat, berikan obat pereda demam jika demamnya tinggi. Baik Ibu, sudah jelas? Saya Mbak, saya masih belum memahami cara tanda gejala dan juga pencegahannya. Bisa dijelaskan ulang Mbak? Baik Ibu, tanda gejalanya bisa seperti munculnya bintik-bintik kemerahan, demamnya tinggi tidak turun-turun lebih dari 3 hari. Apakah ada yang mau bertanya lagi? Saya Mbak, Iya, untuk pengurasannya itu berapa hari sekali ya Mbak? Jadi untuk menguras kamar mandi, tempat air untuk masak adalah kurang lebih setiap hari diganti dan dibersihkan. Mengganti air pas bunga, tempat minum burung atau tempat lainnya yang sejenisnya seminggu sekali. Yang cantik-cantik, apakah sudah jelas dengan penjelasan yang rekan-rekan saya berikan? Sudah Ibu. Baiklah ibu-ibu, penjelasan kami telah selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Tiba-tiba kepala desa datang untuk membahas mengenai pelaksanaan fogging. Begini ibu-ibu, berdasarkan kejadian luar biasa di desa kami, maka itu saya memutuskan untuk melakukan fogging atau penyemprotan yang bertujuan untuk memutuskan rantai penularan pada demam berdarah karena sudah banyak warga yang terkena penyakit demam berdarah. Maaf Ibu, saya kurang setuju dengan melakukan kegiatan fogging dikarenakan asapnya dapat menyebabkan sesak nafas. Tidak bisa ibu, karena kami melakukan ini sudah mempunyai tujuan untuk memutuskan rantai penularan penyakit pada demam berdarah yang disebabkan oleh nyamuk. Oleh karena itu, mau tidak mau harus melakukan fogging. Untuk masalah ibu bisa menggunakan masker penutup hidung untuk mencegah asapnya masuk ke hidung. Ya sudah Ibu, saya akan memakai masker pada saat penyemprotan nanti. Tapi saya malas ngepel lantainya Ibu, dan juga saya malas menutup barang-barang yang ada di rumah. Iya ibu, dilakukannya besok. Jadi ibu-ibu sesudah pulang dari kunjungan ini, ibu-ibu bisa menutup benda-benda yang ada di rumah seperti kayak pintu, jendela hari ini bisa ditutup setelah ibu-ibu pulang dari penyuluhan. Ataupun jika tidak bisa hari ini, ibu-ibu bisa besok pagi setelah suami ibu berangkat kerja dan anak-anak berangkat sekolah. Baik Ibu. Ya, terima kasih.